3 itu. Nanti 3 tadi diayak dulu ya, terutama serbuknya. Serbuk gajinya diayak, pakai ayakannya yang apa ya, nggak tahu deh, pokoknya yang biasa. Ini jadi serbuk. Nah, jadi dia dipisahkan ya. Jadi yang kasar-kasar kayak gitu dipisahkan. Kita ada santajinya. Liga juga, tapi sekarang jarang posting deh. Nah kan dipisahkan yang besar-besar kan. Nah nanti kalau sudah baru dia diaduk. Diaduk jadi satu. Nah kalau sudah diaduk dikasih air sampai kadar air tertentu yang pasti dia untuk ngeceknya biasanya kita kepal gini kan. Kita gepal, kalau dia nggak langsung pecah berarti udah pas. Atau ketika kita kepal itu nggak netes airnya, jadi nggak sampai keluar airnya. Kalau kita kepal berarti itu kadar airnya pas. Atau kalau mau ditimbang bisa, jadi satu media itu beratnya kurang lebih biasanya 1,2 sampai 1,5 maksimal. Jadi nanti kalau sudah yang tadi itu bahannya dicampur kemudian dikasih air, diaduk rata, baru dimasukin plastik kayak gitu. Oh, campur dengan air juga Pak ya? Iya pasti. Kalau serbuknya kering dicampur rata, tapi kalau udah basah ya nggak usah. Nanti lihat keadaan serbuknya. Iya. Nah nanti kalau sudah selesai baru dibungkusin kayak gitu kan. Nah itu baru disebut dia dengan backlog. Backlog lah sebenarnya. Nah kayak gitu. Nah kalau sudah dibungkusin kayak gitu, tahap selanjutnya adalah sterilisasi. Sterilisasi atau pasteurisasi lah, biasanya kalau yang orang akademik nyebutnya pasteurisasi karena dia nggak sampai 100 derajat suhunya. Tapi kalau jelasin ke orang-orang umum, sterilisasi lebih ngerti mereka. Tapi kalau orang yang ngerti teorinya, dia bakal bilang itu pasteurisasi karena kan beda kan. Nah, ya itu cari sendiri lah perbedaannya. Nah kalau ini kemudian ya tadi disterilisasi kan, saya cuma pakai drum itu kurang lebih 6 sampai 7 jam, tapi hitungannya satu tabung habis. Disetel 6 sampai 7 jam lah kompornya. Supaya dia. Tapi memang di dalam drum itu nggak dikeluar sama sekali uapnya. Jadi nggak ada sama sekali uap keluar, ditahan, memang betul-betul ditahan. Yang di dalam drumnya. Fungsi untuk yang itu tadi itu apa ya Pak? Yang sterilisasi. Untuk mematikan mikroba yang ada di dalam media. Karena jamur tiram ini manja dia Mas. Jamur tiram ini manja, maunya dia cuma dia sendiri yang hidup di dalam situ nantinya. Tuh. Nanti kalau sudah disterilisasi kan dibongkar, dibuka, didinginkan. Nah didinginkan baru proses penanaman bibit. Nah, penanaman bibit baru nanti setelah ditanam bibit baru kita masukkan di inkubasi bahasanya. Nah mulai inkubasinya Kak? Iya. Karena yang ada cuma inkubasi sih. Iya. Nanti kalau misalnya kalian kasih lagi ada proses produksi ya enak, ada prosesnya. Ada hasilnya kan. Jadi sebenarnya inkubasi itu dia cuma tujuannya membuka miselium ya. Kalau miselium enggak. Gini kok. Nah kayak gini lah ya, kalau misalnya jadi yang seperti ini miselium. Memang dia ada yang jalannya langsung tebal, ada yang tipis. Nanti tergantung yang pertama memang yang tergantung jenis serbuk yang kita pakai. Terus yang kedua juga jumlah komposisi bahan tambahan tadi kayak kapur dan dedak itu mempengaruhi. Terus yang ketiga yang berpengaruh juga di jenis bibitnya. Jenis yang kita pakai biasanya semakin kuat bibitnya dia semakin tebal. Tapi sebenarnya nggak terlalu pengaruh juga kalau ke hasil. Karena nanti di tahap ini pun dia ini kan agak tipis. Tapi nggak putihnya loh. Putihnya. Ini kan yang miseliumnya. Tapi nanti biasanya dia ada bahasa kami tahap kedua. Jadi setelah putih, biasanya nanti kalau dia sudah sampai ke belakang sini putihnya, seminggu kemudian dia bakal nebal. Jadi putihnya kayak putih susu biasanya. Nah jadi di inkubasi ini kalau kita bicara yang standar ya, tempat standar. Jadi biasanya memang kalau petani yang udah gede dia punya 2 tempat, satu inkubasi, satu buat penumbuhan. Di inkubasi ini khusus, jadi inkubasi tujuannya cuma khusus buat numbuhin miseliumnya ini. Iya. Miselium sampai ke belakang. Nanti kalau sudah penuh kayak di Arko itu baru dipindah ke ruang penumbuhan. Nah, karena kenapa dipisah? Karena memang dia tuh maunya beda suhunya. Kalau yang ini biasanya cenderung lebih hangat, mungkin 28 ke 30 ke atas. Pada masa pada masa pemenuhan miselium ini. Tapi kalau pada masa penumbuhan jamurnya itu lebih dingin maunya. Kalau bisa 28 ke bawah. Cuman di kita kan agak susah. Ya, di kita agak susah. Di kita rata-rata 30-an lah, 28 30 biasanya dipertahankan segitu. Nah, tuh. Ini biasanya 1 bulan lah kurang lebih waktunya. 1 bulan dari
jalan kita nanam sampai dia penuh tuh kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. Rata-rata 1 bulan. Memang ada yang lebih cepat, kadang 25 hari, tergantung nanti dari itu tadi, dari jenis kayu mempengaruhi kecepatan. Terus dari padat enggaknya ini juga mempengaruhi kecepatan. Kalau loknya nggak padat biasanya cepat. Terus kalau serbu kayu yang kita pakai ini serbu kayu yang mudah lapuk, mungkin kalau di Jawa kayak sengon gitu kan, itu dia cepat. Tapi kan di kita ini kan kelemahannya kita nggak bisa milih jenis kayu. Karena bansau yang ada di pinggir-pinggir sungai itu kan dia Campur. mengolah semua jenis kayu tuh. Kecuali mungkin kayu-kayu keras kayak ulin, benuas itu kan memang nggak diolah mereka kan. Iya. Karena perizinannya susah. Nah di situ biasanya ini kalau yang dari sini nanti kalau sudah penuh baru dipindahkan ke, kalau saya pindah ke sebelah. Tapi tergantung sebenarnya tempatnya. Karena saya punya kebetulan 2 kumbung, jadi satu saya pakai untuk inkubasi, satunya untuk yang khusus penumbuhan jamur. Itu juga sebenarnya. Terus alasan kedua juga karena saya kan juga jualan media backlognya kan. Jadi kalau dipisah gini kan lebih enak manajemennya, dan perawatannya juga lebih enak. Karena sebenarnya yang ini gak ada perawatan apa-apa. Nggak ada perawatan Kalau apa-apa. untuk yang masa inkubasi gini pak? Nggak ada apa-apa. Ditinggal aja, udah dimasukin tinggal. Kalau yang di penumbuhan itu dia harus disiram tiap hari rutin. 2 kali sehari. Tergantung cuaca. Selama berapa ini pak rentan waktu untuk sampai ini dia? Pokoknya Sebulan kah? dari dia sudah penuh miselium tadi ya, sudah putih semua, kita buka tutupnya itu udah mulai nyiram tiap hari. Sampai masa panen gitu ya pak? Enggak Walaupun juga? sudah panen pun mesti nyiram. Jadi masa nyiramnya itu ya sampai habis masa umur loknya. Di umur biasanya 4 sampai 6 bulan ringnya, tapi biasanya rata-rata saya 5 bulan sudah saya buat. Terus dalam 5 bulan itu Pak biasanya berapa kali panen biasanya? Maksimalnya itu. 4 sampai 6 kali hitungannya ya. Karena dia kalau normal, kalau kondisinya normal, log itu dia per 2 minggu tumbuh. Jadi tumbuh misalnya kan sekarang kita panen, nanti 2 minggu lagi dia harus sudah tumbuh. Tapi kan 20 hari baru tumbuh. Tergantung kondisi kumbung sama kondisi cuaca. Terus kalau misalnya Bapak menjual backlog seperti ini berapaan ya Pak? 5.000 satu. 5.000 ya Pak ya? Saya jual semua mas. Kalau saya F2 juga saya jual. Jadi biasanya kan ada petani yang buat ini kan, Iya. dia buat sendiri. Sebagian masih kalau yang di Palangkaraya sebagian saya supply. Ada beberapa petani yang memang langganan sama saya bibit, yang bibit F2 nya ngambil sama saya. Jadi ya bahasanya saya nggak cuma jual log aja, saya juga jual bibit. Mau jual bibit ya Pak? Untuk bibitnya berapa Pak biasanya? Bibitnya kalau langganan biasanya saya 12.000, tapi itu pengambilan sudah 20 botol ke atas biasanya kalau pelanggan. Kalau yang mungkin baru-baru yang ngambilnya cuma 10 botol ke bawah itu saya jual 15.000. Cuma kalau bibit kan dia kembali botol, jadi botolnya itu botol kaca itu kembalikan nanti. Kalau backlog kan enggak, lepas. Iya dilepas. Langsung. Ini untuk yang inkubasi ya. Nah yang perawatan ke sebelah, ke sebelah. Kita jalan ke sebelah. Masa berapa kali ini? Jamur itu sebenarnya polanya bagus mas. Cuman kendalanya nanti kalau sudah musim hujan panen lagi itu aja pasaran nggak bisa. Tapi kalau kita udah punya langganan, apalagi kalau mau buat olahan, misalnya kita mau fokus nggak beli jamur, tapi fokus di produk olahan, itu sebenarnya lebih bagus pasarnya. Nah ini untuk jamur kuping. Ini jamur kuping, tapi masih uji coba karena buat lognya agak susah dibanding backlog tiram. Ada beberapa yang enggak lebih putih gini dia kalau. Nah, tadi kan saya bilang dia putih, jadi putih kayak putih susu kan, tebal ya kan. Nah nanti kalau sudah, tadi saya bilang kalau sudah penuh dibuka depannya kan. Nah dibuka lagi. Ini yang sudah dia mulai tumbuh. Biasanya Kalau ini pak, ini untuk sekali pakai biasanya. iya. Jadi sekali pakai masanya 4 sampai 5 bulan tadi dia akan tumbuh terus. Nanti untuk kriteria dia gimana, sudah upgear bahasa saya kan, nanti diangkat aja mas beratnya. Karena backlog awal itu kan berat. Iya, kita Nanti dia kalau sudah lama biasanya tambah ringan. Dan biasanya kalau sudah lama tambah ringan itu juga warnanya nggak putih lagi, dia akan berubah kayak gini. Iya. Oh, Jamur kuping bisa dibuat budidaya gini juga Pak ya? Bisa. Baru tahu. Yang tahunya kering aja kan, dari Jawa. Yang putih ini aja biasa tuh. Yang kuping ini dia di Palangkaraya sebenarnya ada mas, yang budidayanya. Cuma saya nggak tahu tempatnya di mana. Karena ada orang jual segarnya, pasti ada
Iya. budidayanya. Dapat bibitnya ini Pak gimana Pak? Kalau kuping ini kan biasa tuh lengket di kayu yang dia Jual langsung juga lah Pak di sini. Mas jurusannya apa? perikanan Bang. Jadi gini, makanya tadi saya tanya jurusan kan, supaya kadang kalau orang kesini itu Mas, kalau dia di pertanian, Ah. kalau misalnya dia atau biologi, dia udah connect Mas cara pembuatan bibit. Oh iya. Nah jadi gini, saya jelasin ke pembuatan bibitnya Mas ya. Jadi bibit itu Mas, kami petani jamur itu, ya salah satu kelebihan petani jamur itu Mas, bisa buat bibit sendiri. Bibitnya dari mana? Dari bahasanya kultur jaringan. Kultur jaringan yang pakai media agar itu Mas. Pernah lihat kan? Nah jadi pakai media agar itu, agar steril, nanti disitulah untuk pembiakan awal jaringan dari jamur. Biasanya diambil dari, kalau jamur kuping dari bagian jamurnya dipotong, ditaruh di agar. Tapi kalau jamur tiram maupun dia tiram coklat putih, itu biasanya diambil dari bagian dalam batang. Coba kesini lah Mas yang ada batangnya. Ini kebetulan yang ada tumbuh cuma tiram coklat. Kamera. Biar Nah, para live streaming tahu. kita ke ujung aja gini Mbak Enan jelasinnya. Di ujung tuh agak luas tempatnya karena nggak ada raknya. Nah ini kan nggak ada rak. Nah jadi gini Mas, tadi yang Mas tanya yang soal pembibitan tadi kan. Nah biasanya di kultur jaringan itu, ini kan ada batangnya nih. Batang ini biasanya dipotong, nanti dibelah. Ada di bagian dalam itu diambil untuk diletakkan di media agar. Kalau dia berhasil nanti akan jalan miseliumnya putih. Kalau berhasil ya. Itu jadi anunya. Nah, kalau berhasil dia akan jalan. Nah, dari situ nanti itu sebutannya biasanya F0. Disebut F0. Kemudian kita turunkan ke F1 dan F2. Nah, F2 nanti yang akan diturunkan ke dalam media backlog. Ya pertimbangannya kenapa nggak pakai F1? Karena mungkin nanti di biaya Mas, di biayanya lebih mahal ya. Kalau F2 itu sudah paling ekonomis lah bahasanya. Sebenarnya bisa F3, F4, cuman semakin banyak diturunkan dia semakin lemah kemampuan tumbuhnya. Jadi kalau misalnya kita turunkan F3, bisa nggak untuk di tumbuhan, misalnya ini backlog kan, mau nggak ditanam ke backlog lagi bisa. Tapi nanti tumbuh mesemnya lebih lambat. Kecepatan tumbuhnya lebih lambat, terus jamurnya juga biasanya tumbuhnya karena dia mesemnya lebih lambat penuh, jamurnya lebih lambat tumbuh, kemudian tumbuhnya pun nggak mau banyak, biasanya 1 atau 2, tapi memang ukurannya besar-besar. Makanya biasanya teman-teman yang memang fokus di pembibitan, mereka menggunakan F3. Oh, F3 ya Pak? F3 untuk kelok, karena nanti harapannya kan jamurnya bisa besar. Iya, lebar. Lebar, karena tumbuhnya cuma 1-2, nggak mau banyak dia. Kalau jamur yang F2 itu biasanya tumbuhnya kecil-kecil tapi banyak. Berembel kayak gitu. Nah itu kelemahannya, itu sebenarnya kelebihan petani jamur itu. Dia bisa ciptakan bibit sendiri dengan catatan peralatan yang memadai ya. Kalau saya sendiri jujur saya bibit, saya mesti beli F1, kadang beli F0 dari Banjar. Oh, dari Banjar ya Pak? Itu untuk jenis jamur coklat kah atau putih? Saya lebih banyak kembangkan jamur putih. Oh. Yang coklat ini yang seperti saya bilang sama Mas Diwa itu, saya masih edukasi pasar karena orang sini agak susah Mas kita jual kalau mereka nggak familiar. Iya, betul. Terus yang kedua, kelemahan jamur coklat ini, dia bobotnya lebih ringan dibanding dengan jamur tiram putih. Oh. Sehingga nanti satu kilonya itu lebih banyak ini volumenya. Volumenya lebih banyak, memang beratnya 1 kilo. Tapi volumenya lebih banyak jamur tiram coklat dibanding jamur tiram putih. Misalnya tiram putih itu 8 sampai 10 lok dapat 1 kilo. Yang ini di atasnya bisa 12 lebih, 12 lok baru dapat 1 kilo, tergantung ukuran jamurnya kan. Pokoknya dia volumenya lebih banyak dalam 1 kilonya itu. Sehingga kalau kita jual harganya sama dengan jamur tiram putih, nggak balik modal. Jadi balik modalnya lambat. Estimasi harganya berapa Pak? Kalau saya jual 35 untuk jamur coklat per kilo. Tapi sementara kan karena produksinya nggak banyak, kemarin uji coba aja, saya cuma uji coba sekitar 500 lok, itu pun terkurang dibeli orang, hampir 100 dibeli orang kayaknya. Makanya jadinya pas segitu. Tapi memang kalau dilihat dari pertumbuhannya lebih bagus yang ini Mas. Jamur coklat ya. Kan jamur ini gini, jamur ini dia pertumbuhannya punya pola yang saya bilang mungkin nanti dia ada panennya itu ningkat terus kan, ningkat nanti pada saat satu titik dia maksimal dia bakal drop, jadi naik gini kan, grafik itu naik. Kalau mungkin kalau turun perlahan masih mending, dia akan langsung drop gini loh, turun ke bawah. Makanya saya kemarin habis lebaran itu, pokoknya Jumat Sabtu itu sampai beberapa 2 hari yang lalu saya masih panen di atas. Jumat Sabtu mah udah 40-an kilo. 40-an kilo Jumat Sabtu, mungkin Minggu sudah di angka 30-an. Sampai kemarin itu masih dapat 20. Enggak, kemarin 9, sebelumnya masih dapat 20 sebelum harinya. Kemarin cuma dapat 9, nah pagi ini cuma dapat 4 kilo saya panen. Turun langsung ngedan. Iya, dia memang gitu. Jadi nanti
Jamur tuh gitu, kalau sudah dia naik nanti puncak kan, dia bakal ngedrop baru dia naik agak stabil. Tapi dengan catatan perawatan bagus dan kondisinya ideal ya. Kalau kita biarin kondisinya panas ya enggak, biasanya memang agak lambat tumbuhnya. Tapi kalau dibanding itu yang putih, yang coklat kayaknya beda kasus. Kalau yang coklat ini dia lebih stabil. Jadi kemarin saya habis buka seminggu itu panen 6 kilo. Dari 500 log itu bisa dapat 6 kilo. Per hari, per minggunya tuh. 2 hari berturut-turut 6 kilo, kemudian turun 2 kilo, sekilo, setengah kilo, tapi maksudnya setiap hari itu ada panen terus. Iya. Nggak mau putus dia. Kalau putih putus. Kalau jamur putih itu biasa habis muncak, dia bakal drop dan putus beberapa hari nggak panen itu. Biasanya kayak gitu kalau yang putih. Ini yang saya juga masih ini sih, kalau yang coklat memang bagus pasarnya, lebih enak ngembangin yang coklat, lebih stabil dia. Jadi kalau kita punya langganan lebih enak. Kan saya juga jaga langganan, saya juga punya langganan warung di Geobos 12 sehari supply 6-7 kilo ke warung itu yang harus saya supply. Biasanya kalau ada lebihnya baru saya cari warung lain, saya tawar-tawarin. Sama online saya jualannya karena saya belum ke pengolahan kan. Kalau online di mana Pak biasanya? Di mana-mana Mas, saya Di di WA, di Facebook. Facebooknya apa Pak, bisa aja? Nuryadin Gopur. Instagram ada juga Pak? Instagramnya ada Pondok Jamur Jidan. Jamur Jidan. Pondok Jamur Jidan Instagramnya. Itu. Nah kalau untuk bangunannya tinggal disesuaikan. Kalau saya lebih hobi bangunan tinggi. Kenapa bangunannya tinggi? Karena panas di atas itu nggak sampai bawah Mas, sudah hilang. Jamur kan ini dingin. Maka bangunan saya bersih 4 meter ya. Investasinya besar. Kapasitas kita ini berapa ya Pak? Berapa bak? Yang ini kalau di kulkas 10.000. Kalau yang di sebelah tadi 8.000. Bangunan sama ukurannya 6x10. 6x10. Pertanian kan, pertanian tuh ada program. Enggak, ada dari kementerian itu ada program penumbuhan wirausaha muda pertanian. Ada kok, ada. Ada kan? Jadi dia Tapi perikanan nggak dapat. Ya, bukan anu nih. cuman memang program itu tiap perikanan jurusan dia ada dari loh. kementerian, jadi nggak dapat. Yang dapat pertanian, kehutanan dapat masih bisa gabung, sosek masih bisa, sama peternakan masih bisa gabung. Saya angkatan pertama 2018 dapat. Ini UPR juga. Saya agrotek angkatan 2008. 2008 alumni ini juga ya. Petani Tingkat juga satu jurusan. Jurusan. Cuma saya lulusnya agak lambat, saya 2013. 5 tahun saya di kampus itu. Kalau studinya 3 tahun setengah saya selesai. 7 semester kan selesai studi. Cuman yang sisanya itu saya ngilang-ngilang itu. Udah masa enak-enaknya. Kumbung itu Bu Herina. Nah, yang di sebelah itu, kumbung saya yang sebelah tadi, yang tadi yang kita datang itu murni dana PWMP. Jadi saya tuh jalan usaha 2 tahun. Saya kan dulu lulus pertanian sempat ke perkebunan. Memang ke perkebunan niatnya ngumpulin modal. Karena kan kita kan kalau usaha kan nggak punya modal susah. Jadi saya ke perkebunan 2 tahun, fokus di perkebunan 2 tahun. Saya punya tabungan 20-an juta. Jadi di awal tuh saya memang usaha investnya 20 juta. Untuk jamur ini. Jamur. Karena semua saya buat ruangannya kan, ruangan produksi saya buat, kemudian ruang inokulasi saya buat, nanam bibit tadi, kumbungan juga saya buat. Karena kan ini rumah kakak ipar saya sebelah tadi. Jadi bahasanya kan saya numpang di sini kan nggak bisa saya manfaatin bangunan rumah dia. Jadi harus buat sendiri kan. Nah, habis itu 2016 mulai 18 dapat bantuan itu. Nah, sejak 2018 itu bahasanya ya kayak di bos gitu, kayak di push. Jadi karena saya sudah punya sarana yang lumayan dan menang branding kan. Ketika dapat bantuan kan kita kan kalau ngupload itu kan orang perhatian tuh. Menang branding, kamu orang banyak kenal. Jadi sejak saat itulah usaha saya tuh kayak di push gitu, kayak ada busternya. Dan omset juga ya lumayan tinggi. Jadi kalau bahasanya kalau orang nanya profit jamur itu gimana, mungkin jawaban singkatnya itu ya, kalau jawaban saya kadang jawaban nyeleneh sama orang, dari usaha jamur ini saya bisa memaksa istri saya supaya resign. Padahal gaji istri saya itu udah 6 tahun di tempat dia kerja, gajinya 39. Saya memaksa untuk resign. Saya paksa resign karena saya bilang saya fokus ke jamur. Jadi kalau gitu kan berarti prospek jamurnya bagus kan? Jadi omset saya bulanan itu di angka 15-an juta minimal. Omset ya? Nanti itu kalau udah bersih Pak? Belum, kalau omset masih kotor. Tapi kan kalau bersih kan tinggal kita manajemennya. Kayak misalnya bulan ini nih, bulan ini saya agak jatuh bahasanya, tapi masih
kayaknya kalau di akhir bulan masih sampai di 15 juta. Cuman saya manajemennya supaya bersihnya masih agak tinggi, saya menyesuaikan karena di 2 bulan terakhir ini kan saya permintaan log agak sedikit, makanya produksi lognya saya kurangin. Iya. Jadi karena saya nggak produksi, otomatis pengeluaran nggak ada kan, kurang. Ya, menyesuaikan ini juga. Nah, menyesuaikan. Pengeluaran saya kurang, jadinya Nah, pemasukan saya masih ada. Jadi nanti ketika dikurangkan pengeluaran masih besar pemasukan saya. Gitu. Saya di Januari 2021 dapat omset 38 juta. Kalau dihitung bersihnya mungkin sekitar 20 berapa gitu. Berarti di tahun ini ya Pak ya? 2000 Januari kemarin. Itu yang paling tinggi omset saya, 38 juta. 38 juta. Karena memang kemarin saya fokus di jualan jamur, cuma itu tadi kelemahan jamur ini gini loh Mas, kalau yang sudah saya alamin ya, karena kan petani juga saya sering ngasih tahu kalau petani baru, saya bilang kalau modalnya nggak banyak, fokus jual jamurnya, jangan jual backlognya. Karena banyak teman-teman saya yang ya di adik tingkat saya yang terjun ke dunia jamur, baik dia di dalam, tapi kebanyakan di luar kota sih. Saya bilang sama dia jangan jual backlog selama modalnya kita pas-pasan. Jadi cash flow-nya ya kan kita kalau di bisnis kan harus ngerti dulu kan cash flow-nya, keuangan kita berapa masuknya, kemudian berapa kira-kira yang bisa kita pakai, berapa yang buat modal kan. Nah, biasanya kalau petani di daerah itu dia buat log, masyarakat ketika dia jual jamur dan masyarakat tahu, biasanya orang cenderung akan minta dia untuk buatkan backlog, sehingga dia untuk jual log kan. Tapi dia tidak memikirkan atau tidak mempertimbangkan keuangan dia, karena gini Mas, keuangan backlog ini memang dia kalau kita hitung putarannya cepat Mas. Modalnya anggaplah 3.000, kita jual harga 5.000 kan kita dapat keuntungan 2.000. Tapi kalau kita bisa buat 1.000 log kan berarti dapat 2 juta kan. Itu nggak sampai sebulan. Tapi jeleknya kalau kita nggak bisa manajemen keuangannya, kalau habis kita jual log tapi kita nggak langsung belikan bahan, lama-lama usaha kita kolab. Karena nggak ada lagi uangnya kan. iya. Betul. Beda kalau kita jual jamur. Jual jamur ini memang uangnya nggak banyak, tapi kalau dihitung secara keuntungan dia jauh Mas dibanding backlog. Tadi saya bilang kalau misalnya backlog ini dia harga modalnya 3.000 kita buat kan, terus dia bisa dapat misalnya 3 on lah satu backlognya kan, biasanya 25 sampai 30%, anggaplah 3 on. 3 on kali 30 berarti kan 10.000 kan satu periode, sedangkan tadi modalnya kan cuma 3.000, berarti kita punya keuntungan 7.000 kan di per tiap backlog. Dan jamur ini karena dia sifatnya harian, duitnya nggak bakal habis. Jadi ada yang membatasi. Kalau saya sendiri berarti hari ini cuma panen anggaplah 10 kilo gitu kan, berarti kan saya punya uang bakalan dapat ya 280-an. Nanti berapa yang akan saya pakai untuk modal, berapa yang saya pakai untuk misalnya rumah pribadi gitu kan. Jadi supaya jalan terus usahanya. Makanya kemarin Pak Nyahu juga nanya, kok si Anu katanya usahanya Anu Purya katanya kok agak sendat. Saya bilang dia manajemennya salah Pak, aku bilang. Ya tadi karena dia di awal itu sebenarnya sudah bagus polanya, dia bikin backlog banyak. Nah ketika backlognya banyak, jamurnya kan banyak nih, jadi nawarkan ke masyarakat pengen ya kan. Karena dilihat peluang usaha bagus, pesan, akhirnya dia jual backlog lah. 2-3 bulan dia jual backlog, uangnya pun nggak ngumpul, jamurnya habis. Nah ketika udah habis kan bingung akhirnya dia kan. Makanya disitu kalau manajemennya, tapi tergantung pasarnya. Yang pertama tergantung pasar sama modalnya. Kalau modalnya kuat, jual backlog. Cuma kalau di awal, biasanya petani awal saya sarankan juga jual jamur, karena buat backlog itu Mas nggak selamanya mulus. Bilangin sama kayak kita rawat tanaman. Misalnya lombok, ketika udah mau panen tiba-tiba kena hama atau kena penyakit itu kan, kita kan nggak tahu. Sama di backlog juga sama. Di backlog ini malah kalau di tanaman itu enak, penyakitnya ketahuan Mas. Penyakitnya ini, obatnya ini, ya kan? Oh itu bedanya Pak ya. Di log ini nggak, agak susah. Mungkin kita tahu penyakitnya ini, tapi nyari obatnya itu yang susah. Karena penyakit juga banyak sih. Kadang medianya ini nggak steril juga, cuma separuh tumbuh miseliumnya, atau mungkin sudah putih tiba-tiba hilang miseliumnya, itu ya banyak. Bisa juga gitu biasanya Pak ya, meskipun sudah miselium Putih, sudah ada, timbul hilang langsung. Hilang miseliumnya, ada masih basuh banyak petani di Palangka itu. Mungkin kalau sampai kenal Pak Budi itu kan dulu termasuk yang terbesar di Kalteng, itu dia kolab gara-gara ini Mas.
dia fokus Gara-gara produksi itu. dia fokus jual backlognya tuh sudah putih gini, balik hitam. Dan kami penjual backlog ini kan dia jelek, ya bahasa kami kan ada garansinya. Pokoknya kalau backlog rusak kami akan tukar yang baru yang bagus. Nah Pak Budi itu tuh kayak gitu mas, dia jual backlog banyak, ngelepas banyak, tiba-tiba yang dibawa orang ini balik ke putih, balik ke hitam, Iya. meselemnya mati. Jadi kan orang mau nggak mau komplain kan. Iya. Nah begitu dia orang komplain dalam jumlah banyak, otomatis kan modalnya Iya. terpakai habis. Iya. Diganti ya. Diganti kan dia. Garansi tadi. Garansi itu kalau untuk yang bisnisnya. Kalau saya sih dari 2016 sampai sekarang udah lumayan. Sudah 3 kali ngajukan pinjaman di bank. Wis. Tapi jadi Pak ya. Ya ada manajemennya Ya. mas. Jadi saya bukan orang yang ya bahasanya kalau orang-orang kadang nggak mau pinjam di bank katanya riba. Saya bukan orang yang gitulah. Ya pikir saya daripada saya ngerepotin orang lain, Iya betul. ngutang sana sini nggak jelas nggak bisa bayar, mending saya ke bank sekalian lah. Jadi kalau kalian mau ngutang di bank, yang pertama ya usahanya memang harus, kalau dari bank kan 6 bulan, tapi dia bisa diatur lah sama marketing. Tapi kalau saya pribadi saya harus tahu pola pengeluaran saya. Ya betul. Pola pengeluaran saya. Jadi berapa yang kira-kira kita kan udah tahu nih tiap bulan kira-kira bisa berapa kita bisa nyisihkan kan, ditabung. Jadi nanti kita mau pinjam berapa di bank, untuk usahanya apa aja, untuk supportnya bagian mana, ya kan? Kira-kira bagian ini kalau kita support dari modal dari bank, dukung nggak gitu kan? Kalau misalnya dukung, nanti berapa persen kira-kira kenaikan omsetnya. Nah nanti akhirnya untuk bulanannya menyesuaikan dari yang kita simpan tadi, dari yang bisa kita tabung. Misalnya kita bisa nabung 2 juta, jadi atur aja misalnya bulanan ke banknya 1 juta, kan cicilan di bank kita yang ngatur. Untuk yang temponya kita yang ngatur, bukan marketing bank, bukan orang bank. Jadi bank itu juga sesuai permintaan kita. Kalau misalnya kita mau mintanya mas dibuat 4 tahun aja biar ringan, mereka bakal buat 4 tahun. Jadi kalau misalnya mereka nawarkan, biasanya mereka sih yang nawarkan. Kan kita udah tahu, makanya saya bilang kalau mau pinjam di bank, pastikan dulu usahanya jalan, cash flow-nya sudah jelas. Terus tujuan minjam juga jelas untuk usaha, jangan untuk yang lain-lain. Ya kalau petani awal saya bilang jangan ikutin gengsi lah, teman-teman yang gengsi udah kita Iya. diam aja. Ini juga Pak, ada juga yang mau saya tanyakan Pak. Kalau misalnya backlognya ini kan udah 4 kali panen Pak, otomatis kan nggak dipakai lagi. Terus ada Bekasnya? ya bekasnya dibuang aja. Kalau saya sementara saya buang, tapi memang ada yang sering beli. Untuk apa itu? Kalau yang sering beli biasanya dari orang penjual bunga, Oh, untuk tanaman hias, campuran tanahnya kan. Karena ini kan dia bahasanya tuh kompos setengah jadi, kompos setengah proses dia. Belum memang dia belum sempurna jadi kompos, tapi dia dari serbu tadi juga sudah, karena sudah ada beberapa zat yang diambil jamur sehingga mengomposnya lebih cepat. Nah kalau mau ngomposkan lagi dia jadi bahan organik yang lumayan bagus. Karena yang pertama dia kalau kita kan tanah gambut nih, Iya. tanah gambut masam. Kalau ditambahkan ini kan dia karena di awal pH-nya kita jaga tinggi, pH-nya kita jaga tinggi, dia juga nggak ada tambahan bahan kimia yang bisa menyebabkan dia pH-nya turun. pH dia tinggi, pH-nya kurang lebih 7. Ada teman yang pernah ngukur. Jadi kalau kita masuk ke tanah gambut kan dia nge-up pH tanah kan, jadi naik. Makanya dia bagus diaplikasikan ke tanah. ke tanah gambut. Ke tanah gambut bisa, tapi dia pun misalnya kalau murni ke tanah pasir kita campurkan, karena dia pH sudah tinggi, kemudian dia bahan bakunya bahasa setengah kompos, tinggal dikomposkan, dan begitu jadi kompos kan dia bahan organik, mudah diserap tanaman kan. Iya. Dan kalau pH dia tinggi kan tanaman enak nyerap. Iya. Nah itu memang beberapa yang sementara ini biasanya orang ada penjual bunga yang memang sering beli kesini sebulan sekali, nggak banyak, paling 8 karung. Tapi juga masyarakat sekitar sini juga yang sudah mulai tahu fungsinya ini juga sering kesini minta. Terus kalau Bapak jualnya itu per karung berarti Pak? Kalau orang beli saya jual per karung. Per karungnya berapa? Satu karung pakan ayam itu 50.000. Oh. Itu Sebenarnya karungnya yang besar kah atau? yang besar. Oh, yang besar ya Pak. 50.000. Kalau dijual, tapi kalau misalnya mau manfaatkan sendiri nggak. Cuma kalau saya sih sebagian ya memang saya buat timbunan. Ini semua tanah orang mas. Iya. Sewa berarti. Pinjam pakai awalnya. Cuma ini dalam proses akuisisi mau saya beli. Makanya kalau kalian orang sini kah? Orang mana sih? Saya orang Ketingan. Ketinggian. Namanya belum mas. Belum mas. Sumatera. Oh jauhnya. Udah banyak. Orang Pelong Pisau. Saya malah sekarang
nggak ada orang Seruyan. Jadi di Kuala Kembuang itu harga jamur ini mahal mas. Yang putih itu 40.000 per kilo. Dan di sana memang karena bahan bakunya susah ya, bahan bakunya susah. Yang pertama tuh sebenarnya bukan kalau bahan baku ada. Yang pertama itu minat orang sana itu jadi pengusaha tuh kecil. Jadi mereka mindsetnya kalau nggak anaknya nggak di dinas nggak kerja. Terserah lah mau honor mau PNS gitu kan. Iya. Jadi sekarang pemain tunggalnya malah bapak saya di sana itu. Pemain tunggal. Makanya harganya stabil 40.000 per kilo tuh lempar ke pasar. Iya. Makanya kakak saya saya masih kirim ke sana. Kakak saya sering beli sama saya loknya. Jadi 2 bulan itu hitungannya balik modal. Dengan harga 40.000 karena sebulan sekali. Yang terakhir kemarin saya hitung waktu di Desember saya kirim sama Januari itu 2 bulan balik modal backlog sama ongkos kirim. Jadi sisanya keuntungan kan. Karena harganya tinggi. Iya. Sebenarnya di sana ada teman saya yang bisa bikin perempuan. Dulu pernah bikin sama saya. Waktu saya masih bikin di Seruyan, dia pernah bikin dulu. Cuma sekarang nggak mau lagi. Ya tadi memang mindsetnya sih. Tapi sekarang banyakan sarjana calon lulusan ini banyak yang di hidroponik. Kenal sama Hadi. Dia di Hadi apa? yang Pangkalan Bun, Jurusan mana? PDP loh. PDP. Aku jurusan Masih kehutanan mahasiswa ya Pak ya? Masih mahasiswa dia. Yang sama Pak Usman itu Kak? Dulu Kenal satu prodiko ya. Dulu gabung ke sana Pak Usman. Cuma sekarang kan udah mandiri dia. Dia buat hidroponik. Pipanya dari sini. Dulu tuh di sini ada pipa nganggur Mas, ada sekitar 60 awalnya. Kan dulu saya tuh pernah sama teman-teman kan gabungan pupuan gitu loh bahasanya. Kami mau buat kayak kelompok beli pipa 60 batang ya kan gabungan. Tapi perjalanan waktu ternyata mengondisikan pipanya ini agak susah. Jadi ya udah katanya pipa didiamkan dulu aja. Sempat diam 2 tahun pipa itu Mas. Pipa itu sempat 2 tahun. Baru ada Hadi kami tawarkan. Sebenarnya sudah beberapa orang kami tawarkan nggak mau pakai. Maksud kami kan pakai aja dulu daripada pipanya nganggur. Nanti kalau punya ada hasilnya dibayarin lah pipanya gitu kan. Jarang yang mau dulu. Satu dipakai teman saya di sebelah ini dari hidroponik di sebelah. Cuman agak banjir agak susah. Ini 20 pipa, yang di bawah itu 40 pipa. Jadi dia tanaman pertama saya tanya berapa dapat dari 100 berapa ya? Itu dapat kurang lebih 7,5 juta katanya bang. Satu rotasi kan 1 bulan lah bahasa 1 bulan lebih. Memang kalau makanya sekarang tuh banyak kalau generasi mudanya saya lihat lebih berminat ke hidroponik. Ya sekarang banyak ini juga. Hidroponik. Bahkan yang berasal di samping fakultas itu juga udah 2 kali ini dua tempat gitu. Nah itu kan juga Hadi kan juga di situ dulu. Tapi kan kalau di fakultas karena dia pengelolaannya nggak jelas, siapa yang bertanggung jawab uangnya nanti kemana kan? Jadi orang malas ya. Itu dia sisi kekurangannya kalau kulihat. Sebenarnya banyak peluang usaha kalau di Palangka. Bagi pendatang-pendatang dikatakan biasanya pendatang ini Sumatera ini tujuannya ke sawit. Iya. Bagian besar kan. Iya. Magang yang tinggi sawit. Bukan dia biasanya kalau ini apa ya? Biasanya memang orang-orang teman-teman yang dari Sumatera itu dan mereka orientasinya setelah lulus di pertanian bakal ke perusahaan sawit. Yang pertama memang tuntutan dari sananya biasanya dari orang tua dipesanin sawit aja gajinya besar. Yang pertama. Terus yang kedua channelnya udah banyak. Iya. Ada banyak. Soalnya banyak atasan sawit sekarang tuh orang-orang Sumatera. Ya kalaupun ada yang mau buka usaha biasanya bertengkar dulu tuh sama orang tuanya. Saya tuh kadang mikir gini loh, kenapa sih yang kesini tuh jarang orang lokal? Orang Dayak asli jarang kesini. Kalau orang Sumatera kayak Mas nih dari berbagai fakultas ya pertanian, ekonomi sudah kesini, hukum sudah kesini. Kadang mereka juga pengen belajar. Nggak tahu lah terlepas mereka nanti mau usaha atau enggak. Orang Jawa juga yang mahasiswa Jawa kan kayak Hadi itu kan Hadi dan lain-lain itu kan Jawa. Jawa banyak. Terus yang saya pikir itu kok jarang orang lokal sini Palangkaraya yang mau ke sini padahal mereka punya tanah di sini. Iya. Dan kalau mereka manfaatin kan harusnya mereka lebih unggul daripada saya sendiri. Itu kalau di wirausaha. Tapi terserah lah nanti lulusan keputusan masing-masing.
mungkin minat ininya belum terlihat gitu loh, belum terbuka karena lah, belum wawasannya. terbuka juga. Sebenarnya kalau dari daerah tinggal dilihat potensinya aja. Iya, Harus ke jamur sih. Lihat potensi dia yang bisa dikembangkan di sana tuh apa. Kalau memang nanti jenisnya sayur, ya mungkin bisa diarahkan ke hidroponik biar terlihat lebih modern gitu kan. Kalau misalnya bisa ke jamur, ya ke jamur. Tapi nanti dilihat potensinya. Kalau saya sih cuman punya basic di dua itu ya, di hidroponik sama di jamur. Saya punya basic karena saya juga pernah di hidroponik, pernah main hidroponik lah bahasanya. Tapi karena saya lihat peluangnya lebih besar jamur, hidroponiknya saya tinggal. Saya tinggal hidroponiknya, saya ke jamur. Tapi saya berteman sama orang-orang hidroponik, termasuk yang peracik nutrisi yang dipakai Suhendro, terus Hadi, Pak Usman, termasuk Pak Usman itu kan teman saya yang ngeracik. Makanya itu saya banyak teman-teman yang di dunia hidroponik. Kalau ke jamur malah agak jarang. Dan jamur ini jeleknya mas, kalau sampai yang nggak percaya, coba search di Facebook itu kan banyak petani jamur itu. Iya. Datangi, tanyakan. Kalian datangi, tanyakan mau nggak dia buka ilmu. Saya jamin nggak. Enggak. Apalagi kalau kalian bilangnya mahasiswa pertama datang, itu nggak bakal dibuka ilmunya. Karena saya juga gitu dulu. Saya tuh dulu datang nggak pernah saya bilang sama mereka kalau saya petani jamur. Waktu awal saya bangun saya nggak pernah datang ke sana itu, oh saya petani jamur, nggak pernah saya keponakan. Saya bilang mau lihat-lihat usaha jamur. Oh dulu susah mas nyarinya, makanya kayak gini nggak bakal dijelasin. Iya. Mereka tuh baru mau open sama saya, habis mereka tahu kalau saya ini petani jamur yang lumayan besar, yang lumayan ya mungkin skalanya agak besar, kemudian oh bisa dipertimbangkan, baru mereka mau open sharing. Sebelumnya nggak mau. Itu kelemahan petani jamur di Palangka tuh, Takut banyak kompetitor mungkin. bahasanya kayak gitu kayak. Cuma kalau saya sih santai Iya. Rezeki juga ngapain ya. teorinya masih. Kalau ukuran segini belum bisa di ini kok. Besok udah siapan Udah bisa panen ya? dari tumbuh tadi mas, yang kecil dari sana tadi. Iya. Bantilung Enggak, Bukan. jamur tiram coklat, bantilung kan agak tapi kecil-kecil. oh, Dari dia tumbuh kecil itu kan dia kalau pertama tumbuh tuh kayak jarum pentul gitu loh, kepala jarum pentul itu sampai dia siapannya 3 hari dia siapannya. ya jamur singkat kan. Ini kalian datang soalnya kalau pas lebaran kemarin yang pas banyak jamur di sini. Baru panen juga berarti ya Pak ya? Saya panennya pagi karena saya kan store ke warung langganan itu kan dia sebelum jam 6 pagi Ya, udah sinyal ada. masih ya. Kalau pasar kemana-mana aja mas jamur ini. Iya. Ke saya warung langganan, kadang lempar ke Kahayan online, kadang juga supply ke pasar subuh. Kalau pas banyak pasar subuh, pasar malam, pasar malam yang keliling itu saya juga supply ke situ. Kalau pas banyak ya. Kami ada rencananya Pak mau buat ibaratnya kayak penyalur lah seperti itu Pak. Jadi kami buat poster kayak gitu, jual jamur ke mahasiswa lain. Tapi Cuman anunya ke bapak kayak gitu per minggu. apa ya? Gini loh mas, kalau misalnya kuotanya kalian itu jelas jadwalnya, saya bisa bantu. Ya mungkin saya nggak sediakan, tapi saya kan bisa bantu karena saya banyak kenalan nih. Mungkin saya nanti bisa bantu arahkan ke teman-teman yang punya, misalnya kan saya minta mereka bagi sekilo 2 kilo gitu kan. Kalau misalnya jadwal kalian pasti misalnya setiap hari Senin sekian kilo, atau misalnya sekian seminggu 2 kali tapi kuotanya sekian itu saya bisa bantu. Tapi kalau misalnya dadakan nggak bisa. Ya rencananya memang setiap minggu Pak. Kalau seperti itu bisa polanya, kalau ada polanya. Tapi kalau misalnya dadakan, misalnya pagi ini tiba-tiba WA mas ada nggak jamur 3 kilo perlunya, itu bisa bisa. Iya, nggak bisa. Iya. Karena rata-rata petani jamur gitu mas, petani jamur di Palangka juga mereka udah punya langganan. Iya. Dan pagi panennya, jadi langsung di pagi itu begitu selesai panen packing langsung diantar, habis ya gitu. Kami biasanya kayak gitu karena saya juga ya rata-rata teman petani jamur kan tahu kan. Saya memang deketin orang petani jamur itu yang pertama pengen tahu dia kapasitas produksinya yang pertama, terus yang kedua pasarnya kemana dia jual. Kalau kita tahu kemampuan mereka produksi seberapa, kemudian pasar seberapa, kita enak bisa nimbang. Iya. Ya kalau bahasa perang mungkin kalau kita tahu kemampuan musuh kita kan kita enak mengalahkan dia. Ya, tapi nggak pernah bilang juga saya nanya gitu loh masa berlakunya. Jadi kalau yang pink itu dia bentuknya nggak mau keluar pink. Itu Tapi kenapa? Kalau bentuk jamurnya memang jamur tiram pink, cuman warnanya tetap putih. Itu kenapa penyebabnya Pak? Kurang tahu juga saya. Karena saya baru pertama nanam uji coba, jadi nggak saya lanjutin lagi.
Kalau jamur yang warna oranye tuh kak, yang biasa liar tuh temu tuh jamur apa saya kak? Itu jamur alam juga mas. Iya itu. Belum tahu karena belum Masih. ada yang coba ngembangin. Iya. Kan kalau kamu sampai udah tinggi ngembangin itu kan. Kayak kulat mantilang tuh di pasar tuh anu itu. Harganya lebih mahal ya. Iya, Aku lebih suka itu bang. permintaan Oleh konsumennya susah lebih juga nyarinya bang. lebih besar gitu. Gimana mas? Ya itu musiman malah. Nah, perlu tuh kamu teliti kembangin bibitnya. Lain bidangku itu. Enggak apa-apa. Kalau pengasah bibitnya. Nggak ada. Oh ini yang bapak jual ya pak ya? Nah tapi kalau bibitnya ini saya bilang ini cuma semua tapi ya. Ini bibitnya apa? Ini yang baru beberapa hari Yang satu ya? umurnya. Kedua semua. Jadi yang di atas yang putih ini yang satunya. Yang satunya kan diturunkan dia jadi dua kan nanti. Dari jagung kan. Medianya ada yang jagung ada yang serbuk. Ini yang serbuk. Tergantung sih mas kalau media tergantung bahan. Kalau di Jawa kita pakai sorghum sama pakai padi. Ini berapa jualnya pak per botol? Kalau banyak 12.000 per botol. Minimal Kalau satu botol 10 lah, 10 ke atas itu 12.000 saya jual. Tapi kalau 10 ke bawah biasanya 15.000. nggak milih media apa? Media tergantung. Ada kalau saya sendiri cuma pakai 2 media. Iya. Serbuk campur. Ini sebenarnya ada jagungnya juga tapi jagung giling. Kalau yang ini jagung murni kan. Nah, kalau saya produksi itu tergantung permintaan orang. Jadi permintaan teman-teman banyak yang pakai jagung, saya yang pakai jagung. Berarti ini ready setiap hari juga pak? Enggak juga sih mas kalau setiap hari bahasanya. Ini untuk Ini stok pak. pesan order gitu ya pak ya? Iya biasanya teman-teman sih karena dia udah paham kan. Nanyanya biasanya pesan sekarang untuk bulan depan. Kalau udah paham ya. Tapi memang kalau dari luar daerah kadang ada nggak nanya yang ready. Kadang kalau ada saya kirim, kalau nggak ada enggak. Atau misalnya saya sampaikan kondisinya seperti ini, mau dikirim atau enggak gitu. Jadi teman-teman di Palangka yang petani juga udah banyak yang sama saya. Berarti ini juga sebenarnya kalau bisa buat ini juga peluang bisnis. Ini Di sini juga pakai dabu. izin foto. Betul ya. Saya belum bikin F0 nya karena peralatannya nggak punya. Jiran. Itu yang jago bibit. Cuman jual bibit ini kan harus ke petani langsung. Bisa keungu. Iya. Sini HP apa sini? Nanti keluar matanya nonton apa aja. Iya, itu kan bisa lihat lagi. Ini pasti dari pagi jajannya punya ini. Bagi dari pagi jajannya. Dari pagi kasih. Dia ambil dari pagi. Di sini aja. Satu botol ini kan bisa untuk berapa Bisa 30 sampai 40. Jadi nanti setelah PSBB itu komunikasikan aja. Makanya kalau buat satu pickup serbu itu sekitar 60 karung 1.500 kan perlu sekitar 60 botol. Makanya maksudnya kalau kalian memang mau ke jamur cari dosen itu yang Iya, punya kayak tuh jabatan kayaknya. kampus yang dia support. Nah minta pendapat dia dulu. Nah nanti kalau dia setuju kan baru ke dekan. Iya. Kalau bisa Pak, bisa nggak minta tolong lobbynya sama Pak Dekan gitu kan, karena ini juga kan kebetulan juga mungkin ya kalau bisa narasumbernya jangan orang luar, cari yang alumni. Iya itu. Kan kayak hidroponik itu ada alumni, misalnya Suhendro itu kan alumni sama-sama satu angkatan PWP, cuman dia di hidroponik. Maksudnya ke dia lah, kalau ke jamur misalnya ke saya, karena kan kampus ini kan kadang kalau alumni yang diundang itu dia lebih apa ya bahasanya akan lebih minat. Pendekatannya enak, apalagi ini kita punya alumni Pak yang sudah yang dikategorikan berhasil lah, jadi siapa tahu bisa menularkan untuk yang muda gitu kan. Bibit jamur. Terserah mau di bidang jamu misalnya hidroponik atau nanti budidaya madu. Ada yang budidaya madu orang Pangkuh, Madu Kululut itu. madu kelulut, kalau itu pas. Aduh, kelulut. Maksudnya gitu, nanti kalau kalian buat kegiatan cari pematerinya yang pertama mungkin
kegiatannya itu yang misalnya jamur, hidroponik atau madu, tapi yang enak-enak gitu loh, nggak usah yang ribet-ribet, nggak usah yang modalnya gede-gede gitu. Kalau jamur bisa diatur nanti modalnya. Terus yang kedua, cari pematerinya kalau untuk ke kampus ya, untuk yang kampus cari pematerinya harus alumni. Iya. Jadi lebih enak di kampus pun, kalau alumninya kan enak nih, bisa di lagian kampus juga sebenarnya perlu data alumni yang sukses di bidang wirausaha. Nanti dipakai rata-rata juga tuh bisa. nanti dipakai mereka untuk data akreditasi. Berapa alumni yang kerja, berapa yang buka usaha itu mereka punya biasanya. Ini kalau bibitnya saya jual duanya, saya satu jarang jual. Sebenarnya nggak ada bedanya mas. Kalau orang nggak ngerti F1 sama F2 itu nggak ada bedanya. Karena medianya sama, yang membedakan dia turunan pertama sama turunan kedua aja. Dan dia harus jeli. Kalau medianya sama, makanya F1, F2, F3 itu sama medianya. Jadi kalau nggak jeli dia nggak akan bisa. Makanya teman saya itu bilang yang bisa membedakan dia F1 sama F2 itu cuma pembuatnya. Karena mungkin kalau sudah sering buat, kita beli kan jadi kita bisa tahu lah, oh ini cirinya F1, cirinya F2 ini. Makanya kemarin tuh baru ada orang seberang beli ke sini, dia pertama ke sini itu saya kan nggak tahu kalau dia petani besar kan. Pertama saya ke sini dia bilangnya cuma mau F2 ada kan, katanya saya bilang ada, saya fotokan yang ready kan cuma separuh misalnya. Katanya boleh nggak saya main ke lokasi mas? Oh sih silahkan, saya bilang ke lokasi, lihat-lihat dia kan. Begitu dia cerita, saya kan nanya, ibu di mana lokasinya? Di seberang katanya. Berapa kilo panen bu? 30-an katanya. Pikir saya, kalau biasanya kalau di Palaka ini petani udah bisa panen 20 kilo itu udah petani besar loh. Iya. Saya tanya, ibu punya kebun berapa? 3 katanya. Oh berarti yang petani besar ya kan. Dan dia tuh pesan bibit pertama kan 50. Udah dibayar nih 50, nanti katanya bisa bareng diambil. Jadi begitu hari dia mau ngambil itu, kan dia ambil sendiri, saya nggak ngantar sendiri sini. Kayaknya ibunya paham, jadi perjalanan bibit itu kan cepat gitu loh, cepat penuhnya. Karena kemarin dia waktu kesini baru separuh, terus dia mau ngambil itu udah mau penuh. Jadi tambah orderannya sampai 140 botol. Ngambil dari sini. Saya jarang jual bibit sebanyak itu. Paling banyak kemarin tuh rekornya Pangkalan Bun 100 botol saya kirim, 3 bulan berturut-turut saya kirim terus. Ini orangnya nggak tawarin saya, nggak saya tawarin karena udah habis stok saya. Iya. Itu nanti sore berangkat lagi mas, 50 botol yang itu. Berarti memang permintaannya banyak ya kak kalau di jamur ini. Di jamur juga musiman, kalau bibit nggak stabil setiap bulan. Tapi biasanya kalau kayak gini kan orang habis liburan kemarin bulan puasa kan jarang yang buat lauk. Iya. Biasanya mereka bakal ngumpul setelah puasa ini, setelah lebaran. Makanya permintaan buahnya agak tinggi. Kalau untuk bahkan bisa seminggu inilah pak, biasanya berapa kali ini untuk pengiriman bibit ini? Bisa sampai 5 kali lah, sampai 4 kali gitu. Enggak mas, saya nggak rutin juga. Nggak rutin. Kalau di bibit ini nggak terlalu banyak, dia musiman saya bilang tadi. Kalau pas orang banyak order biasanya banyak. Tapi kalau pas sepi juga ya sepi. Tapi saya juga buatnya kan tergantung lihat orang polanya. Kalau pas orang banyak order biasanya saya seminggu sekali buat. Seminggu sekali itu kurang lebih 200-an botol total. Tapi kalau sudah sepi ya saya rem. Diundur jadi 2 minggu, sebulan 2 kali aja gitu kan. Mengikuti permintaan aja. Supaya stok saya juga nggak terlalu banyak. Nanti karena bibit ini kan ada masa kadaluarsanya. Yang penting ketika saya mau pakai itu bibitnya ada. Ketika orang beli ada gitu aja. Ya tadi saya bilang tergantung manajemen kita kan. Kalau kita udah punya polanya nanya. Supaya menjaga cash flow yang tadi juga. Jangan sampai kita kebanyakan produksi barangnya kok pakai. Sekarang kalau di hidroponik itu ada orang yang dari Lampung mas, teman. Dia berapapun hasilnya hidroponik itu dia dari Lampung, tapi memang harganya kan di bawah kalau kita jual langsung sendiri. Atau misalnya skalanya besar masih bagus. Hadi itu dia nggak jual sendiri. Jadi Ada, iya diambil orang teman saya tadi itu. Jadi diambil kalau siap panen katanya kabarin, nanti saya ambil sana. Hadi itu gitu sih. Dia nggak repot cari penjual. Memang kalau nanti berpikirnya skala besar kayak gitu, jadi kita nggak usah lagi repot-repot cari orang yang beli. Ya. Kita nggak usah, maksudnya nggak usah jual sendiri, jual di Facebook gitu. Kan sebenarnya capek loh mas jual gitu. Tapi kalau untuk awal oke lah, atau untuk branding aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngambil jual itu nggak bisa. Capek. Saya juga jual di Facebook nggak banyak, paling maksimal 5 kilo nggak gitu.
Selebihnya saya biasanya ke orang-orang yang jual kayak panganan sayur atau ke pasar gitu. Kalau jamur kan nggak ada pengumpulnya Mas ya. Karena pasti pesan order gitu. karena produksinya dia nggak bisa dipegang tadi kalau jamur, makanya nggak ada pengumpulnya. Tapi kalau sayur kan bisa diprediksi. Tapi hidroponik lumayan besar modalnya. Karena kalau memang tinggal di Palangkaraya kan punya tanah kan tinggal modal pipa. Hidroponik itu besar di invest awal tapi di operasional kecil. Kalau jamur ini invest awalnya besar, operasional besar. Tapi hasilnya lebih besar memang. Tergantung. Ya kan biasanya hasilnya tinggi, resikonya tinggi. Tergantung. Katanya. Gitu. Dari tanya Anda. Saya sambil tanya jawab sama saya. Udah banyak ini lumayan Sambil ini tadi sambil Satu aja tuh Pak, berapa tadi harganya? Satu media itu, satu vlog apa? Satu backlog. Backlog itu 5.000. Kalau bibitnya 12.000 lah. Tapi kalau satuan 15. Kita ini Mas sebenarnya di Palangka ini kendalanya kenapa orang nggak mau jualan bibit, jarang yang jualan bibit. Teman-teman bisa produksi, bisa buat bibit tapi biasanya nggak mau jual karena buat kendala botol. Berarti botolnya Pak ya? Botolnya ini saya juga beli di Banjarmasin. Makanya saya bilang tadi kan kalau orang beli biasanya ya mungkin kalau cuma 1-2 hilang atau keluar daerah tuh hilang. Tapi kalau dalam kota Palangkaraya saya ambil lagi botolnya. Kalau satu lot Pak dimasukin berapa bibit Pak? Pokoknya satu botol ini jadi sekitar 30. Mungkin kalau kita ukur pakai sendok teh itu. Iya. 30 mili 30 lok. 30 log. Jadi satu sendok teh kurang lebih. Botolnya memang harus khusus yang begini kan? Enggak. Tergantung pasar. Tergantung permintaan Berarti pasar. kalau khusus untuk segala menahan namanya apa lah? Apanya? Apa namanya? Biar nggak rusak gitu. Gini lah, ini kan dia makhluk hidup Mas. Kita makhluk hidup sama kayak tanaman lah. Iya. Jamur cuma beda-beda budinya aja kan. Tapi kan sama-sama makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup kan dia butuh makanan. Yang pertama dia butuh makanan, kemudian dia ada punya umur kan. Jadi kalau jamur ini dia makanya media juga berpengaruh terhadap daya simpan jadinya. Biasanya kalau yang jagung ini kita simpan 2-3 bulan dia masih tahan, dia nggak tumbuh. Tapi kalau media serbuk kelemahannya kita simpan lama itu dia tumbuh Mbak, tumbuh jamurnya. Iya. Tapi memang ya ada plus minus lah. Kalau jagung ini kan dia rawan tikus. Kalau kita ke dalam backlog kan dia kalau nggak aman dari tikus biasanya digali tikus tuh. Nah kalau yang serbuk lebih aman, jarang dimakan tikus. Ada kurang kelebihannya. Ya masing-masing plus minus. Cuma saya buatnya tergantung permintaan pasar. Yang namanya kita jualan kan tergantung pasarnya. Karena kalau kita mengendalikan pasar agak susah. Ya tadi orang sini juga kelemahannya, petani sini itu Mbak, dia nggak jarang mau pakai bibit yang media yang bungkusnya plastik. Jadi maunya pakai botol. Padahal di Jawa sana, di Jawa, di Banjar itu sudah orang menggunakan plastik. Cuma saya masih pakai botol karena permintaan pasarnya botol. Mungkin nanti kalau orang sudah mau pakai plastik, ya saya akan balik ke plastik karena lebih murah. Dia lebih murah. Terus yang kedua kalau rusak tinggal buang. Kalau ini kan rusak medianya, saya harus bersihkan botolnya. Kan nggak semua jadi. Nggak semua jadi. Kadang yang rusak. Ya kadang sering. Tapi ada yang rusak. Banyak peluang bisnis memang. Gimana? Jelas. Makanya kalau nanti memang mau fokus di jualan jamur itu enaknya. Kalian bisa buat bibit sendiri, bisa jualan bibit, bisa jualan backlog, jualan jamur. Kalau di tanaman nggak bisa. Kalian nggak bisa bikin bibit sendiri tanaman itu. Kalaupun buat sendiri biasanya jelek. Nggak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya dan nggak bisa dijual kan. Kalau jamur bisa langsung jual. Itu salah satu kelebihan kita yang Pakai kelebihan. Terus olahan juga banyak. Nanti ngapain nanti? Mau minum. Minum situ men. itu aja dulu. Iya. Ya, sebenarnya makasih Pak. Iya. Itu aja. Sampai. Ya kita juga ngucapin terima kasih udah bisa berbagi juga